Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, seiring dengan berkembang dan berubahnya keadaan, maka penggalian terhadap kebenaran firman Tuhan atau teologi yang tertuang dalam Alkitab harus terus-menerus dilakukan. Apabila kita berhenti belajar, sementara masalah-masalah hidup yang baru bermunculan, maka kita, saudaraku sekalian, tidak akan dapat menemukan kehendak Tuhan dan solusi dalam menghadapi masalah-masalah aktual yang berlangsung atau terjadi. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi dan keadaan yang berubah, kita harus menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Kalau kita menghadapi misalnya masalah A, penyelesaiannya bagaimana? Bergulirnya waktu menghadapi masalah B, lalu bagaimana penyelesaiannya? Punya masalah yang sama A lagi di waktu yang berbeda, belum tentu, saudaraku, kalau di sini penyelesaiannya pakai X pangkat 2, di sini pakai X pangkat 2, belum tentu. Mungkin X pangkat 2 bisa saja begitu, saudara. Keadaan berubah, penyelesaiannya pun juga berubah atau berbeda. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan mau menyempurnakan kita, dan harus dimengerti bahwa setiap orang percaya harus dimuridkan menjadi dewasa melalui perjalanan waktu. Perjalanan waktu juga bicara soal perjalanan sejarah. Itu juga bicara soal perubahan-perubahan keadaan. Perubahan keadaan secara mikro dalam hidup kita masing-masing dan perubahan keadaan secara makro dalam hidup dunia dan masyarakat sekitar tidak bisa tidak mempengaruhi kita. Amin. Amin. Tidak mungkin terpisah. Dan dunia ini bergerak terus. Dan kita harus seperti mahasiswa yang sudah menandatangani kontrak perkuliahan. Jadi kita siap menghadapi hal-hal baru yang Tuhan akan berikan. Dan seirama dengan hal-hal baru kita hadapi, kebenaran-kebenaran baru pun Tuhan akan berikan kepada kita untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Ini kalau tadi saya bicara soal solusi. Kalau soal yang lain, gini saudara, ini di satu masa you menghadapi problem A, itu ada pelajarannya. Nanti di waktu yang lain ada pelajarannya. Oh, ada persoalan yang sama, belum tentu kotak bisa begini. Nah, bagaimana kita bisa membaca keadaan yang berubah ini, saudara? Pasti firman Tuhan, saudara. Pasti firman Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengertian terhadap kebenaran yang tertuang dalam Alkitab, yang pertama, banyak keputusan dan tindakan kita yang salah. Yang kedua, kita gagal menemukan pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan perkenan kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Katakan amin. Oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti belajar, saudara. Bahkan saudara-saudara sekalian yang mungkin saudara, yang mungkin bisa selalu datang kebaktian, datanglah. Seperti orang sekolah, Selasa, Sabtu, Jumat, Minggu pagi, Minggu sore. Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore, 4 kali, 5. Apa itu normal, Pak? Ya, sekarang orientasi saudara apa hidup ini, saudara? Kalau ibu-ibu dalam seminggu 3 kali, dari siang sampai sore, kadang dari sore sampai malam ke mall, kenapa nggak diomeli? Kenapa nggak diomeli? Kenapa nggak dianggap itu tidak wajar? Itu dianggap wajar. Tapi kalau ke gereja untuk mendengarkan firman yang hanya 1 jam setengah, 2 jam paling lama, kenapa mesti diperkarakan? Di rumah nonton TV dari jam 6 sampai jam 9. Satu hari ada nonton film bisa 1 jam kan?
setengah jam minimal, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kenapa waktu itu tidak saudara gunakan untuk mencari Tuhan? Saya mengerti kalau saudara punya anak-anak kecil yang harus diperhatikan, PR-nya dan lain sebagainya, ada suami yang harus diperhatikan, oke. Tetapi kalau saudara memiliki kesempatan untuk bisa pergi tanpa mengganggu, mengurangi tanggung jawab saudara, kenapa Anda tidak mencari Tuhan? Sebab kebenaran-kebenaran yang kita peroleh ini, saudaraku sekalian, nggak kebeli sama uang, saudara, nggak kebeli. Dan setiap kali pertemuan seperti ini pasti ada sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita peroleh, saudara. Sekarang Anda berani bayar berapa? Kalau Anda menggunakan persentase ya, saudara, 10%, berkatnya mungkin 10 juga. Anda memaksimalkan 40%, dapatnya berapa? Bisa 40. Kalau ini pakai 100, jadi dari berapa nih? 400. Kalau Anda memaksimalkan 80%, potensi saudara, waktu saudara, pikiran, perhatian saudara, dapatnya berapa? Dan seterusnya. Tidak mungkin 10% dapat 80, yang 80% dapat 10, nggak mungkin. Ini harta abadi kita loh saudara. Ini harta abadi kita. Kita hidup 70-90 tahun itu hanya untuk mengumpulkan harta di surga. Dan saya mengajak saudara untuk menjadi fanatik ekstrim. Tidak boleh takut kita dikatakan ekstrim fanatik. Kita mau sengaja fanatik. Kita mau sengaja ekstrim. Karena Tuhan pun mengasihi kita secara ekstrim dan fanatik. Bodoh kalau saudara tidak berani bertaruh, dan bodoh kalau Anda tidak berani berinvestasi, saudaraku, tanpa batas. Saudara kalau ketemu orang di lingkungan gereja, khususnya gereja Betel, Pentakosta, Karismatik atau gereja Protestan juga, dengar nama Erastus, oh ya itu keras khotbahnya, kan gitu. Oh keras, oh itu pengajaran. Saya di positioning ini, saya memiliki image itu nggak murah harganya, saudara. Nggak murah, saudara. Saya bayar harga itu cukup mahal atau mahal. Bagaimana saya memaksimalkan waktu saya untuk belajar, tulis buku, dan seterusnya. Kadang-kadang hari Senin pun saya tidak istirahat. Seminggu bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa lebih kalau mendesak. Syuting pagi sampai dari pagi itu saya syuting. Bayangkan betapa sibuknya, persiapan khotbah, persiapan bikin buku dan lain sebagainya. Tetapi tidak sia-sia itu, tidak sia-sia. Banyak hal yang saya peroleh, dan saya kagum dan takjub terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Nah, di Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini tidak berlebihan, saudara. Dari pembacaan ayat-ayat Alkitab ini, kita dapat menyimpulkan, saudara, bahwa pikiran yang bukan dari Allah itu dari iblis. Jadi tidak ada pihak ketiga yang bisa dikatakan netral. Tidak ada wilayah abu-abu. Kalau tidak terang ya gelap. Kalau bukan Tuhan ya
setan. Setan menggunakan dunia. Nah, apa yang terinfus di pikiran kita selama puluhan tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, itu bukan pikiran Allah. Bagaimana seseorang bisa menjadi manusia Allah kalau pikirannya bukan pikiran? Bagaimana seseorang bisa menjadi manusia Allah kalau pikirannya atau apa yang ada dalam pikirannya bukan pikiran Allah? Sekarang kalau jujur, di dalam pikiran kita, pikiran saudara, berapa persen pikiran Allah dan berapa persen pikiran bukan dari Allah? Yang menyedihkan sekarang ini, saudaraku, gereja yang tidak belajar, mimbar yang di belakangnya pembicara yang tidak belajar, tidak menyampaikan firman Tuhan. Itu firman manusia. Jadi jangan saudara berpikir kalau orang berkhotbah menggunakan ayat Alkitab berarti firman Tuhan. Setan pun kan pakai ayat Alkitab, saudara. Iblis pun pakai ayat Alkitab. Kalau saudara belajar firman Tuhan di Suara Kebenaran ini, atau di Friday Bible Teaching, atau ke Sunday Bible Teaching, saudara bisa melihat kan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan. Nah, bagaimana dengan jemaat yang tidak pernah duduk di Suara Kebenaran, tidak pernah duduk di Bible Teaching seperti ini? Nggak tahu. Yang dia bayangkan Tuhan itu baik, menolong saya kalau saya bermasalah. Dia mengerti problemku, dia mengerti persoalanku. Oh, dia setia, tidak pernah meninggalkan aku. Kelihatannya bagus, tapi itu salah. Sebab orang Kristen itu, saudaraku, dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Soal perlindungan penjagaan Tuhan itu pasti menyertai. Sebab kalau kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi domba Tuhan, kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Jadi tidak perlu dibangkit-bangkitkan. Ketika dibangkit-bangkitkan justru menimbulkan kecurigaan, kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Ya mungkin untuk orang Kristen yang baru kita mengertilah. Saya tidak katakan keliru ya saudara, kalau misalnya lagu apa ya, Allah peduli, Allah mengerti, apa itu. Sekarang persoalan apa? Persoalan apa? Kalau misalnya seorang berkata kepada anak, tenanglah, papa mama pasti baik, dia pasti peduli kamu, oh dia pasti perhatikan kamu, dia ngerti. Malah membangkitkan kecurigaan. Itu nggak usah dipersoalkan, karena Allah pasti, karena orang tua pasti memperhatikan. Yang diperhatikan apa maunya orang tua yang harus anak pahami. Karena anak belum lahir pun orang tua sudah bikin popok, betul nggak? Bapak di surga tahu kamu membutuhkannya, amin. Nah ini aja sudah menyimpang, sehingga yang kita lihat tidak sedikit gereja-gereja yang memperlakukan Tuhan seperti agama lain memperlakukan Allah atau ilah atau dewanya atau Tuhannya. Mereka beragama kan karena mau mendapatkan bantuan, pertolongan, kontribusi dari Tuhan itu. Kita kan antara kita dengan Allah seperti bapak dan anak. Beri tepuk tangan saudara. Dari pikiran yang kelihatan benar tapi tidak benar itu loh. Apalagi di dunia, anak-anak muda itu loh diinfus pikiran yang rusak. Kalau nggak pakai barang ini nggak keren, yang keren itu, betul nggak? Oh yang gini nggak menyenangkan, itu yang menyenangkan. Rusak. Amin saudaraku. Amin, amin nggak? Kalau belum punya pacar sepi, harus punya pacar. Yang begini-begini nih loh merusak saudaraku. Dan banyak pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan di dalam pikiran kita, saudaraku. Yang saya ngomong ini masih yang sopan-sopan, yang belum, yang tidak sopan masih banyak lagi loh. Makanya kita harus berani membedah daging kita, berkata tidak walaupun itu menyenangkan. Apa yang Anda pernah lihat itu masuk. Apalagi Anda sudah pernah melihat dan mengalami. Kalau saya simbolkan ini X, ada X. Nanti ada lagi X2, ada Y2. X2
X2 plus Y2, macam-macam di sini. Ini menuntut dipuaskan. Kalau anak-anak nonton film ciuman, masuk di sini, lalu dia ciuman, dia pengen ciuman. Udah ciuman, sekarang udah lihat plus mengalami, itu nempel di sini. Begitu nak punya pacar, kelimpungan dia. Lagunya I don't like sleep alone, stay with me, don't go. Orang ngelihat tuh punya rumah bagus banget ya, masuk jebret gitu di sini. Sekarang di sini saudara saya ajar beda. Tapi karena guratan yang lama sudah dalam, kalau Anda cuma sekali datang, besok nggak datang lagi, you nggak akan bisa menggantikan guratan ini. Guratannya harus lebih dalam. Saya sudah melewati masa-masa ini, saudara. Percaya deh. Ini kalau dalamnya guratan, saudara, segini ya. Dalamnya guratan. Kalau itu saudara lihat lagi, alami lagi, lihat lagi, alami, itu makin gede begini. Harus ada guratan yang lebih dalam lagi. Doa di rumah, ketemu orang, sharing, firman, baca buku firman, guratannya dalam. Di sini saudara belajar sampai perasaanmu tersentuh. Nanti doa tersentuh lagi. Lalu Anda berkata, aku mau pilih ini. Kalau sekali datang, besok nggak datang lagi, sebulan lagi datang lagi, you pasti cinta dunia. Kamu terus begitu, mau bilang celaka, binasa, kurang mantap, mampus, sadis. Makanya Anda punya teologi yang benar. Bukan teologi yang benar, kemasukan setan. Nyah iblis di sini, iblisnya. Sakitnya di sini. Di sini. Bukan di mobil, di rumah, di sini. Bayangkan, setan itulah investasi begitu banyak di pikiran kita. Aduh, gimana ngomongnya ya. Saya jadi pendeta bertahun-tahun, saya menyadari begitu banyak sampah di pikiran saya. Dan setelah tahun-tahun belakangan ini saya sadar, saya berusaha untuk berubah. Betapa sulitnya berubah. Tapi saya memilih untuk berubah. Maka saya belajar firman terus. Bapak Ibu percaya nggak, banyak saudara yang masih duniawi, pelit, duniawi, materialistis, banyak. Tapi saudara tidak berani untuk mengambil keputusan memilih Tuhan, karena ikatan materialistis itu kuat dalam diri saudara. Tapi saya hajar terus, seperti tembok Berlin, saya hajar, bak-buk. Makanya ya saudara harus percaya saya. Kalau saudara tidak percaya saja saya, agak susah saudara. Saudara harus percaya saya, apa yang saya katakan benar. Atau saudara tidak mempercayai pribadi saya, oke, pertimbangkan bahwa firman yang saya sampaikan ini benar-benar benar. Tapi idealnya Anda percaya saya, jangan ragukan. Kalau sampai saya ngotot kerja cari uang sendiri, ngotot supaya enggak makan duit gereja, itu sebenarnya enggak benar juga loh. Karena sebagai pelayan jemaat hidup dari pelayanan, itu Alkitab. Tapi dunia kita udah jahat begini saudaraku. Saya membangun kepercayaan sebenarnya sungguh. Nah kalau teman-teman saya sebagian enggak ngerti itu, malah tanda tanya, ngapain sih ini pendeta ini? Gini. Kamu berdiri di atas 10 meter, aku 50 meter, yuk percaya saya deh. Kalau ini semua udah jalan baik-baik, saya juga tidak mau kok bisnis. Saya mau tulis buku manis-manis, udah cukup. Mau nyari apa sih gitu. Dan ini sudah mendekati hari-hari di mana saya mungkin nggak sibuk yang lain, saudara. Karena begitu banyak rahasia Tuhan disingkapkan. Saudara percaya saya. Saya bukan dipercaya untuk dapat duit atau supaya saudara nurut perintah saya, suka-suka saya. Enggak. Saya mau bawa saudara ke surga. Cuci gudang ini, gudang otak kita lagi dicuci, dinetralisir, dibuang yang lama, diisi yang baru, adonan yang baru, mindset yang baru, cara berpikir yang baru. Ini yang sedang saya perjuangkan juga, dan saya juga belum sempurna. Saya mengajak saudara juga untuk lakukan itu. Beri kemuliaan saudara.
Jadi jangan saudara bayangkan yang kerasukan setan itu cuman yang matanya mendelik, tubuhnya kejang-kejang. Bukan begitu. Itu mah iblis kelas kopral yang diusir dalam nama Yesus seketika keluar. Tapi kalau sudah merasuk dalam pikiran, membuat goresan yang dalam, ini benar loh, sampai mati dia tidak bisa berubah. Saya akan belajar dari semua keadaan, saudaraku. Rajin datang suara kebenaran misalnya, jadi pelayan Tuhan, sibuk, tapi kok masih pengen dihargai. Saya nggak nunjuk siapa-siapa ya, ini ada gitu. Dan itu bukan 1-2. Kenapa? Goresan bahwa terhormat itu nyaman terlalu dalam, Pak. Nangkep saya ngomong ini? Waduh, cinta Tuhan menyembah nangis-nangis, tapi kalau soal duit pelit banget, goresannya dalam deh. Ini bukan masalah saya mau minta duit atau gereja ini mau minta duit, tidak. Nangkep maksudnya ya? Wah, doanya mantap sekali, pelayanannya sibuk, luar biasa khotbahnya. Kalau lihat cewek masih. Nangkep saya ngomong? Tergantung serum vaksin salah yang paling masukkan di dalam pikirannya dulu itu apa. Anda ngerti saya ngomong apa ini? Berbanyak jenisnya. Kita harus mematahkan satu persatu itu. Wah, pokoknya kalau soal gereja sibuk, bisa berkorban duit bisa, ya, moralnya soal hubungan dengan lawan jenis bagus. Tapi kalau tersinggung, ini penyakitnya soal ini satu ini. Anda ngerti nggak ya saya ngomong apa ya? Halo, nangkep? Nah sekarang dalam diri saudara yang paling banyak itu apa? Yang diinfuskan dalam pikiranmu paling banyak itu apa? Kan ada orang yang masih mimpi punya rumah besar, mimpi punya deposito banyak, macam-macam kan? Saudara pikir saya tidak berkaca? Saya berkaca dengan diri saya sendiri. Berat, saudaraku. Tapi saya tahu ini paling benar. Saya tidak akan pernah menyesal saya memilih ini. Racunnya sudah banyak di sini, saudaraku. Saya paksa itu karena saya harus jalan paling depan dan orang ikutin saya. Dulu saya lebih ringan melayani, Pak. Pinter khotbah saja. Tapi sekarang kalau ajarannya model begini, ya saya jadi ikan arwana deh. Dimasukkan di akuarium sendirian nih, kobak orang liatin. Bukan hanya sekedar ngarang, aku kan ditantang orang. Sedangkan you pikir otak saya bersih semua? Enggak. Masa lalu saya kan juga buruk. Tapi saya harus membuang itu. Pokoknya berat dah, tapi saya berjuang. Anda percaya nggak saya ngomong ini benar? Otak saya juga keruh, jorok, kotor, ambisius. Tapi saya perangi, saudara. Nah, maka firman itu luar biasa loh kuasanya. Nanti kita lihat ke depan. Saya tidak mau salah. Saya tidak mau jatuh dalam dosa. Saya tidak mau mencintai dunia. Waduh, itu berat, saudaraku. Seperti orang mau disalib saya, dieksekusi itu. Paksa. Dan ternyata bisa kok. Maka jalan hidup saya nggak mudah. Tantangan saya luar biasa, saudaraku. Hantaman saya luar biasa. Jadi pikiran yang diidentifikasi oleh Tuhan Yesus sebagai iblis dalam diri Petrus, itu akumulasi, penumpukan, pengumpulan dari pengertian-pengertian yang telah diserap oleh Petrus lewat tahun-tahun panjang. Yuk kita berpikir yang cerdas, logis, realistis, dan analitis. Jangan kalau bicara soal kerasukan setan selalu dengan gejala-gejala fisik, tapi akumulasi dari pikiran, dari ide-ide yang masuk, saudaraku sekalian, melalui proses panjang itu membangun sebuah cara berpikir
yang membuat rencana Allah tidak bisa digenapi, bisa tak tergenapi. Nyalah iblis, engkau suatu apa tadi? Batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Saudara percaya enggak? Pendeta seperti saya ini berangkat dari rumah khotbah, besuk PA, kelihatannya rohani ya, tapi bisa yang dipikirkan itu bukan yang dipikirkan Allah. Nggak lengkap. Nah kalau cuma pimpin PA, besuk, bikin kebaktian, apa itu pikiran Allah? Enggak. Pikiran Allah adalah pengertian-pengertian yang membuat engkau meninggalkan dunia, mencintai Tuhan, yang setiap langkahmu menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Saya ulangi, ini bukan ngebluff, ini bukan maksud mau membuat sesuatu yang kontroversi. You paham nggak? Saya dari rumah pergi ke gereja, ketemu apa kabar, mimpin doa, kebaktian, khotbah, besok. Pikiran Allah, nah itu pekerjaan gereja. Nangkep? Kecuali firman yang saya sampaikan, firman yang murni loh, yang murni betul, baru pekerjaan Tuhan. Nah dulu kan kita murni nggak murni, karena pendetanya juga masih mau hidup wajar, saudaraku. Tapi sekarang kita sudah mulai murni, amin. Nah, mulai murni kita, bahwa apa yang kita sampaikan kepada jemaat, supaya jemaat menjadi kekasih Tuhan, menjadi manusia Allah. Bagaimana pikiran saudara itu diisi kebenaran sampai menjadi pikiran Allah. Itulah sebabnya nggak cukup cuman 45 menit 1 jam, nggak cukup Pak. Dengarkan CD khotbah saya terus. Mau tidak mau, kalau ada seminar-seminar ikut, setiap acara ikut. Memang kemudian terkesan kita jadi ekstrim, fanatik, eksklusif. Kenapa kalau kamu main golf dari pagi sampai siang, main golf mesti ke Bali, main golf mesti ke Singapura, kau mancing dari Jumat sampai Minggu malam, kok dianggap wajar? Berarti tidak menghargai Tuhan secara pantas. Saya mengajak kita semua ekstrim fanatik kepada Tuhan. Kita membangun masyarakat surgawi, heavenly society, masyarakat kerajaan surga. Saya mau beritahu bahwa iblis yang masuk dadakan di pikiranmu, iblis yang masuk dadakan di dalam tubuh seseorang, mudah diusir. Ketemu teman, dibujuk-bujuk berbuat sesuatu yang salah, masuk gereja, dengar khotbah, bisa lenyap. Tapi kalau tiap hari hal yang sama disuntikkan dan tidak ada antinya, rusak saudara. Anda ngerti maksudnya? Contohnya begini, kita tahu kan surga itu indah, amin. Berapa banyak yang sungguh-sungguh pengen pulang ke surga, karena yang disuntikkan di otak kita kematian mengerikan, gelap gulita, tidak jelas. Aduh, takut dah, seperti mau lompat ke lorong gelap. Nanti ceramah lagi soal surga deh, kita ngomong surga terus, biarin. Anda di luar juga saudara mendapatkan tawaran keindahan dunia kok. Kalau setan yang masuk di tubuh seseorang, setan itu bisa masuk di tubuh, oke? Diusir keluar. Atau masuk dadakan, bisa. Tapi kalau diakumulasi terus menerus, itu yang berat. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku," Anda pikir Petrus sudah langsung ngerti bahwa Tuhan Yesus harus menderita, mati di kayu salib, naik ke surga, lalu Injil harus diberitakan? Ngerti nggak? Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Berarti harus sampai ke ujung bumi. Tapi tahunya Petrus waktu itu, saudaraku, Tuhan kapan Israel dibangun? Udah tahu Petrus, aku kalau mau ke rumah bapak pulang bawa kamu ke sana. Kupingmu denger nggak? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali membawa kamu supaya di mana aku berada kamu berada. Amin.
Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus masih nanya, Tuhan, kapan memulihkan kerajaan bagi Israel? Gebok loh, tampol sekalian. Kok nggak ngerti? Amin. Karena terlalu dalam goresannya. Makanya sekarang saya merebut saudara dari tangan dunia. Kalau saya tidak ngotot, datang terus, dengar khotbah terus, you tidak bisa saya bawa. Ini juga saya percaya sudah ada yang sudah mulai melintas batas. Begitu sudah mulai, Anda sudah nyebrang. Yang belum nyebrang itu masih banyak. Tapi datang ke suara kebenaran, dengerin, tapi masih belum berani menerobos. Udah tua, udah kelasnya begini, udah jangan banyak ngomong. Ayo kita ke surga baik-baik. Anda ngerti maksud saya? Loh, aminnya kok pelan? Amin. Saya ngomong gini maksudnya betapa sulitnya merubah orang. Makanya kalau saudara nggak kenceng nyari Tuhan, nggak fanatik, nggak ekstrim, you nggak bisa saya bawa ke surga. Lah saya bawa diri sendiri aja susah. Ibarat burung saya ini seperti ayam yang gatel lagi, serang ini, lagi begini, lagi, iya, saya pengen jadi kita dibawa terbang sama Tuhan, jatuh lagi. Kenapa? Dunianya kuat. Tuhan bawa lagi gitu, jatuh lagi. Lama-lama nih waktunya habis, udah situ sama tuyul sono. Tinggalkan dunia. You percaya deh tetap bahagia, amin. Percaya deh you tetap diberkati, punya fasilitas. Jangan terikat dengan dunia. Saudara ngerti nggak bahwa pikiran saudara itu telah dipenuhi dengan banyak pikiran yang bukan dari Allah? Betul? Sampai ya saudara, Anda nggak bisa dibawa terbang tinggi. Akumulasinya ini loh, penumpukan itu, pengumpulannya itu loh. Nah, ide-ide yang bukan dari Allah disuntikkan dunia banyak. Apalagi kalau gereja lewat mimbar menyampaikan khotbah yang salah, waduh tambah rusak. Akhirnya saudaraku menciptakan, kalau mau ngomong yang berat tuh gitu dulu, menciptakan, mau dengar, orang-orang Kristen yang kerasukan iblis tapi terhormat. Nggak enak kan? Terhormat jadi aktivis, terhormat jadi majelis, terhormat jadi pendeta. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa sekali. Saya pun juga dulu begitu. Cuman saya terus diproses masalahnya. Kalau saya tidak balik ke Tuhan, hilang saya. Jadi orang yang tidak mendengar firman yang murni itu kerasukan iblis. Dan itu akumulasi, saudara. Sekarang bagaimana menetralisir, menawarkan hal itu? Saudara juga harus kerja keras, seimbang dengan waktu-waktu yang panjang. Ketika saudara menyerap pikiran yang bukan dari Allah. Tuhan mengatakan ya di Yohanes 10, ia seperti pencuri. Jadi diam-diam tanpa dikenali dia menyusup dan merusak kehidupan seseorang. Dan penyesatan yang sangat cerdas hari ini membuat orang merasa hidup wajar sebagai manusia, wajar sebagai anggota gereja, wajar sebagai anak Allah, wajar sebagai calon anggota kerajaan surga. Tetapi sebenarnya dia tidak layak menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau sampai gereja yang melegalkan semua you anak Allah, udah percaya kan? You umat pemenang, you luar biasa. Apa nggak rusak? Tapi di sini kita beda. Belum tentu you masuk surga. Tuhan mau menemukan pribadi anak Allah Tuhan Yesus di dalam dirimu. Sudah ada belum? Ah, beda kan? Itu harga yang sesungguhnya. Suatu hari nanti, ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan tahta pengadilan Tuhan,
ia tidak bisa beralasan bahwa dirinya tidak tahu. Sebab seharusnya dia tahu dengan belajar. Karena tidak belajar, dia tidak tahu. Banyak hal yang digunakan, banyak waktu yang digunakan maksudnya untuk melakukan banyak hal, sehingga ia tidak belajar firman. Orang tidak bisa berkata begini, saya tidak tahu Tuhan, kenapa kamu nggak belajar? Saya nggak punya waktu. Nggak bisa. Tidak, di hadapan Tuhan nanti saudara nggak bisa berkilah, Tuhan aku tidak tahu. Mestinya you tahu, karena you tidak belajar, you tidak tahu. Saya pernah menyinggung mengenai hukum gerak. Kalau seorang tidak bergerak maju, pasti bergerak mundur. Kalau tidak diisi oleh Tuhan, pasti diisi oleh setan. Katakan amin. Kalau tidak bertambah kudus, pasti bertambah najis. Nggak bisa ndak. Konsekuensi kehidupan ini tidak disadari oleh banyak orang, sehingga mereka terjebak dalam kubangan pasivitas. Pasif. Dan pasivitas itu digantikan dengan banyak kegiatan di mana mereka merasa wajar sebagai manusia, padahal tidak wajar di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Amin.